Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Adriansyah, NIM 223443077 dari kelas 3 C4. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas untuk chatbot AI PMB Perumahan Bandung. Dan ini merupakan tampilan N8N-nya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu prosesnya. Nah, ini merupakan tampilan N8N di mana saya membuat beberapa workflow, dan di sini merupakan workflow 1 di mana terdapat beberapa node yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat node request yang dimana di sini tuh merequest website PMB Perumahan Bandung. Nah, kita pasang saja linknya di sini, link PMB Perumahan Bandung. Nah, setelah kita pasang URL, selanjutnya di node selanjutnya kita ekstrak URL tersebut. Dan proses ini tuh bernama proses scraping, yang dimana dia mengambil data dari sebuah website. Nah, jadi ini merupakan data-datanya. Kita setting juga apa yang diambil di sini agar diambilnya secara terstruktur, maka kita harus strukturkan juga nilai yang akan diekstraknya, di mana di sini saya mengekstrak title, text, key, links-nya dan metadata, di mana di masing-masingnya kita seleksi di bagian CSS selector-nya kita hanya ambil yang title. Terus di yang teks kita ambil yang body, yang links kita ambil yang A. Biar apa? Biar di sini juga rapi di skemanya. Nah, teks, title, link. Nah, ini jika kita ingin mengambil beberapa link sekaligus, dapat kita setting di sini. Nah, lalu selanjutnya ada node fungsi dengan bahasa pemrograman JavaScript, di mana di sini kita memfilter data yang telah masuk. Nah, di sini saya tidak mengambil semua data yang ada di sebelumnya. Di sini saya akan mengambil data yang terkait PMB Perumahan Bandung. Bisa saja kita mengambil domain Perumahan Bandung, akan tetapi konteksnya terlalu luas, bisa saja nanti malah website belajar Perumahan Bandung ataupun Siakat juga akan ikut masuk. Karena kan di sini konteksnya kita hanya untuk chatbot penerimaan mahasiswa baru. Di sini juga saya memfilter terkait beberapa file yang tidak perlu, dan di sini juga agar tidak duplikat. Nah, lalu kita return hasilnya. Lalu di node selanjutnya di sini saya beri node wait. Untuk apa? Ya, di sini tuh fungsinya karena kita mengakses beberapa link, agar tidak terjadi spam di link tersebut, kita beri dia delay 2 detik. Nah, selanjutnya jika tadi misalkan kita ngambil beberapa link sekaligus, tentu kan kita harus mengekstrak ulang isi dari link tersebut. Nah, kita lakukan seperti node ekstraksi awal, HTML awal di sini kita membuat struktur juga untuk diakses. Nah, di sini terdapat hasilnya yang telah diakses di beberapa link tadi. Lalu terakhir di sini kita simpan hasil dari scraping tersebut. Nah, salah satu penyimpanan yang saya gunakan adalah menggunakan MongoDB, dikarenakan ya sangat cocok untuk mengambil teks yang berbasis JSON seperti ini. Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu MongoDB-nya, kita membuat cluster seperti biasa, masuk ke koleksi kita. Nah, di bagian data sini kita membuat sebuah database, misalkan di sini bernama scrap_Poman. Nah, di sini ketika kita menginsert, nah kita pilih tulis PMB_scrap dengan operasinya insert. Lalu juga kita masukkan field-field yang tadi, yang telah distrukturkan tadi, biar hasilnya juga terstruktur kan. Nah, di sini setelah kita masukkan, kita execute. Setelah di-execute, maka akan otomatis membuat sebuah collection baru. Ketika dilihat, nanti sudah ada datanya yang telah diinsertkan tadi. Nah, ini data-data yang telah diinsert. Nah, setelah proses scraping tersebut, selanjutnya kita harus mengubah data tersebut menjadi sebuah vektor. Untuk apa? Untuk agar AI dapat dengan mudah mengambil data yang telah disimpan. Nah, di sini kita membuat sebuah indeks baru. Misalkan kita klik search index, kita pilih vector search, kita
pilih juga pmb_scrap dan kita pilih design editor. Tapi karena saya sudah membuatnya, kira-kira ini hasilnya. Ketika sudah dibuat, nah, maka hasilnya akan tanda centang seperti ini dan prosesnya akan menjadi 100%. Tapi di sini kita juga menambahkan query. Nah, query yang dimasukkan. Lalu setelah proses tadi workflow 1 selesai dan proses factoring yang juga selesai, maka kita membuat workflow 2. Nah, di workflow 2 ini lebih selektif lagi, kita mengambil data lalu memfilternya juga. Nah, di sini kita find documents, kita ambil node MongoDB. Nah, kita masukkan query seperti ini dengan koleksinya pm_scrap. Setelah dijalankan, maka outputnya akan seperti ini dengan operasinya find. Setelah itu, kita mengambil sebuah node bernama MongoDB Atlas Vector Store. Nah, di dalam sini kita tinggal klik embedding saja atau dokumen, karena sebelumnya saya mencoba mengambil node baru manual, itu tidak muncul dan tidak bisa dihubungkan, sangat sulit. Oleh karena itu, agar lebih cepat, kita klik saja embedding dan kita cari pilih Google Gemini. Nah, pertama-tama kita pilih dulu operasinya, yaitu insert dokumen. Dan di sini juga kita membuat MongoDB akun untuk memverifikasi akun yang telah dibuat atau sederhananya menyambungkan. Lalu kita pilih koleksinya ada di list, kita set embedding, text, dan kita buat vector underscore indexnya sesuai dengan yang ada di sini, index name-nya. Nah, setelah itu kita juga menghubungkan dengan embedding Google Gemini. Di sini sebenarnya tidak ada perlu settingan yang dilakukan, tetap default. Mohon maaf di sini mungkin nge-lag ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu saja ke workflow 3. Nah, setelah tadi di workflow 2, kita sudah menyambungkan MongoDB Atlas Vector Store. Masih nge-lag. Nah, di sini kita ngebuat workflow khusus untuk pelayanan chatbotnya. Nah, pertama-tama kita mengimport dulu atau mengambil node bernama chat trigger atau nggak when chat message receive. Nah, terus juga kita import AI agent. Kita ambil ini answer question with a vector store, karena tadi kan sebelumnya kita membuatnya menjadi vektor. Nah, di MongoDB-nya juga kita sambungkan MongoDB atas vector store sama seperti sebelumnya jika ingin. Nah, ini sebelumnya kembali ke workflow 2. Di workflow 2 di sini terdapat tambahan node yaitu default data loader. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengubah, karena tadi bentuknya JSON text. Ketika kita menggunakan ini, maka akan berubah menjadi page content. Nah, karena hanya data itu yang akan diterima oleh MongoDB Vector Store. Oleh karena itu di-convert dulu oleh default data loader. Nah, cara terhubungnya gimana? Sebetulnya data ini tuh bisa otomatis terhubung karena mengambil data dari eksekusi terakhir. Nah, terus di sini juga karena tadi kita menggunakan vector store, kita tambahkan vector store. Di sini dia meminta embedding, kita tambahkan saja Google Gemini. Nah, di sini kan kita tadi menyambungkan dengan answer question with a vector store. Dia juga meminta sebuah model, kita pilih saja Google Gemini chat model 1. Nah, kita masukkan ke dalam tools ini dan di sini kita membuat tools AI agent. Juga jika ingin percakapan kita tersimpan, kita tambahkan memori. Di sini saya mengambil salah satu contohnya simple memory. Nah, settingan di MongoDB Atlas Vector Store-nya seperti sebelumnya, akan tetapi option modenya kita ubah menjadi retrieve documents as vector store for chain atau tools. Dengan ininya juga pmb_scrap collection-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke sini answer question. Di sini kita bisa setting limitnya, sini setting saja 4 defaultnya. Nah,
Di bagian AI agent, karena tadi seharusnya data tersebut tuh sudah masuk ke dalam MongoDB Atlas Vector Store ketika ini dieksekusi, masuk ke sini. Nah, karena sudah terhubung, di sini kita bisa atur bagian input system message-nya. Misalkan kita aktifkan di sini, Anda adalah asisten PMB Peman Bandung. Tugasnya memberikan informasi terkait PMB di Politeknik Manufaktur Bandung. Jika ditanya Anda, jawab Anda adalah asisten Peman Bandung, dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah semuanya selesai dieksekusi, kita coba eksekusi dulu di sini. Nah, ini ya, dia akan menghasilkannya pay content. Padahal sebelumnya teks, inputnya teks. Sekarang dia menghasilkan pay content karena sebenarnya dia agent itu memintanya pay content vector store-nya. Nah, karena sudah di-convert, di sini sebetulnya bisa kita langsung coba. Tadi juga kita sudah atur pengaturan agent-nya. Nah, oke, sebagai contoh kita mulai. Siapa Anda? Nah, dia akan langsung menjalankan, tetapi karena kebutuhannya tidak terlalu sampai database selanjutnya ataupun datanya tersedia di agent, dia akan menjawab, saya adalah asisten PMB Peman Bandung. Nah, sekarang kita jawab, jelaskan tentang pendaftaran Peman Bandung. Nah, pertanyaan ini kan butuh database lanjutan, maka dia akan mengambil database yang ada di MongoDB tadi. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini terdapat detailnya. Ini outputnya, dan ini setelah tampilan di chatnya. Berikut pendaftaran masuk Peman Bandung. Ada batas usia, kuota penerimaan, status akreditasi program studi, dan juga ada pertanyaan lanjutannya. Nah, setelah kita pastikan pertanyaan dan jawabannya sesuai dan relevan, atau sesuai konteks, kita bisa atur di chat message-nya agar bisa diakses oleh website kita. Nah, kita atur saja menjadi chatnya public. Setelah itu kita akan mendapatkan sebuah webhook untuk digunakan di website kita. Kita copy saja webhooknya. Nah, ini yang penting, kita harus mengaktifkan origin course-nya. Kita pakai bintang saja agar semuanya bisa mengakses. Setelah itu, kita membuat sebuah website-nya atau salah satu contoh website-nya. Nah, di sini saya membuat salah satu contoh website PMB sederhana. Kita pasang webhook URL-nya di sini. Yang setelah tadi kita import atau copy. Nah, ini merupakan tampilan website yang kita buat. Nah, di sini tersedia tombol pertanyaan atau chatbotnya. Di sini merupakan AI Assistant PMB Peman Bandung ceritanya. Nah, kalau misalkan tadi belum terhubung webhooknya atau ada corrigins yang menghalanginya, di sini sebetulnya tidak akan muncul sebuah form pertanyaan. Tapi karena terhubung, indikatornya adalah sudah tertampil form pertanyaan tersebut di sini. Nah, di sini kita tanya saja seperti sebelumnya, siapa Anda? Nah, jawabannya saya adalah chatbot untuk penerimaan mahasiswa baru. Saya di sini membantu Anda dengan segala pertanyaan terkait pendaftaran mahasiswa baru di Poman. Oke, tolong jelaskan bagaimana saya ingin mendaftarkan diri di Poman Bandung. Nah, kita diberi link lanjutan nih terkait informasi pendaftaran. Tolong jelaskan sedikit informasi mengenai pendaftarannya. Nah, di sini untuk detail informasi penjelasannya di sini terdapat batas usia, jalur masuk, kuota penerimaan,
Nah, jadi chat kita tuh sudah relevan dengan konteksnya tadi PMI Perumahan Bandung. Ketika kita tanya siapa, maka jawabnya juga seputar penerimaan mahasiswa baru. Sehingga asisten AI cerdas ini bisa digunakan atau diimplementasikan. Akan tetapi jika ingin lebih sempurna, tentunya tadi informasi yang kita masukkan sebagai bahan data dari AI-nya harus juga banyak dan selektif. Kita harus ketika kita mengambil banyak informasi, kita juga harus memfilter informasi tersebut agar tidak terjadi output yang tidak sesuai konteks karena banyaknya informasi yang disimpan. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait chatbot AI PMI Perumahan Bandung. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Ega yang telah menstimulus pembelajaran kecerdasan buatan ini. Terima kasih. Eh, Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.